بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله إخواتي في الدين أعزني وإياكم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongan Allah Ta'ala. Malam ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama kita mengkaji ilmu, mendulang warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa anugerahkan kebaikan kepada kita, sebagaimana yang Allah katakan, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Di surat Al-Baqarah 269 ini Allah Azza wa Jalla sampaikan, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan ilmu kepada orang yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang Allah beri dia ilmu, sungguh itu dia orang yang Allah beri kebaikan yang amat sangat banyak. Tema kajian kita malam ini, tarbiyah dan dakwah adalah tanggung jawab kita bersama. Ya fila barakallahu fikum. Pertama, kita akan lihat hukum daripada dakwah itu sendiri. Apa hukum dakwah? Kita lihat dalam firman Allah bahwa berdakwah yang di dalamnya mencakup juga tarbiyah, itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah. Mana dalilnya? Pertama, lihat firman Allah dalam Al-Quranul Karim di surat Yusuf ayat 108. Di situ Allah menyebutkan, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Nabi, sampaikan pada mereka, inilah jalanku, jalan di mana aku berdakwah, mengajak kalian untuk ibadah kepada Allah
ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Lihat ya fila barakallahu fikum, Allah menegaskan dalam ayat tersebut, beliau menyatakan Nabi SAW, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk dari golongan orang-orang musyrik. Ya fila barakallahu fikum. Kemudian perhatikan firman Allah dalam ayat yang agung ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk menyatakan dengan tegas, siapapun orang yang mengikuti Nabi, wajib ia berperan seperti apa yang diperankan Nabi, yaitu berdakwah di atas ilmu, mengajak manusia untuk ibadah hanya kepada Allah di atas dasar ilmu. Karena Allah katakan dalam ayat tersebut, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Dan iwafila barakallahu fikum, hukum dakwah dalam ayat ini juga merupakan perintah Allah, dan hukumnya berarti wajib, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan kadar ilmu kita. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-36. Allah beritakan di situ, qul innama umirtu an a'budallah wa la usyriku bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Katakan wahai Nabi, sungguh hanyalah aku diperintah agar ibadah kepada Allah dan jangan persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kepada Allah aku menyeru kalian, dan kepada Allah semua akan kembali. Firman Allah ini sekali lagi menegaskan bahwa inilah peran anbiya, ini tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitupun kita pengikutnya. Karena kalau orang itu sudah tidak mengikuti apa yang dilakukan Nabi SAW, berarti bukan dari pengikutnya. Kemudian yang ketiga, lihat ayatnya di surat An-Nahl ayat yang ke-125. Allah Azza wa Jalla perintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa a'lamu bil muhtadin. Allah berfirman di ayat ini, serulah manusia ke jalan Rabbmu, ajaklah manusia ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Dan yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Yang ketiga, wajadilhum billati ahsan, atau debat mereka dengan cara yang lebih baik, dialog dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Dan Allah katakan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi, sungguh Rabbmu Allah Ta'ala, Dia maha tahu siapakah orang yang sesat dari jalannya, wa a'lamu bil muhtadin, dan Dia maha tahu tentang siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ikhwati fiddin azza wa iyyakum, dikatakan oleh para ulama bahwa ad-da'wah ilallah wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa berdakwah kepada Allah, yakni mengajak manusia untuk ibadah kepada Allah, hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, muslim-muslimah. Faqulu yad'u ila Allah tabaraka ta'ala ala qadri ilmihi,
ala qadri ilmihi, dan wajib berdakwah sesuai dengan kadar ilmu kita. Bahkan fa kullu man amana billah rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, siapa orang yang telah beriman kepada Allah sebagai Rabbnya dan dia menyatakan Islam sebagai agamanya dan menyatakan Muhammad SAW utusan Allah sebagai nabinya, maka wajib dia untuk berdakwah sesuai dengan kadar ilmunya dan kemampuannya. Apakah harus dakwah itu di mimbar-mimbar atau duduk di mimbar seperti ini? Tidak. Coba perhatikan firman Allah di surat An-Nahl tadi. Kita diperintahkan ajaklah manusia ke jalan Allah dengan cara hikmah, yaitu dengan ilmu, sehingga kita akan bijak ketika mengajak manusia. Tidak dengan nafsu dan tidak dengan modal perasaan saja, tapi dengan petunjuk Allah, dengan hikmah, dengan ilmu, sehingga kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsinya. Dan manusia akan mudah menerimanya dan akan senang mengikutinya. Ini harapan awal. Kemudian yang kedua langkahnya, kalau jamaah yang kita atau orang yang kita hadapi, orang yang dia itu sudah mengerti, cuma kadang dia lalai, dia mukmin, maka nasihati dengan cara yang baik. Bukan dengan cara di depan umum kita tegur orang, kita nasihati orang, bukan dengan cara dibeberkan aib dan kekurangannya. Tapi kata Allah, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah. Mau'izah ini di atas nasihat. Nasihat isinya tapi caranya lebih sempurna. Dari sisi bahasanya, pilih bahasa yang lembut, santun. Dari sisi caranya pun harus sopan dan juga harus dengan cara lembut. Begitupun waktunya harus tepat sesuai dengan keadaannya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, begitu Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Kemudian wajadilhum billati ahsan, dialoglah dengan mereka, debat mereka dengan cara yang lebih baik. Kalau orang itu sudah ngerti dalil, namun dia mungkin keliru dalam memahaminya, salah mengamalkannya, bimbing, sampaikan hujah kepadanya dan sampaikan pemahamannya yang benar, supaya dia kembali kepada pemahaman yang benar sehingga amalannya benar. Demikian Allah gambarkan dalam Al-Quran, dan setelah itu Allah sebutkan, Allah maha tahu siapa yang orang sesat dari jalan Allah. Allah tahu siapa yang dapat petunjuk. Kita hanya sebatas dakwah, mengajak. Kemudian ya fila barakallahu fikum, kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, famata qama kullu insanin bima yastati'u, setiap manusia atau setiap kita sebagai mukmin menegakkan dakwah ini sesuai dengan kemampuan kita, wa hasaba nafsahu, dan kita berusaha introspeksi diri, tidak hanya ngomong, tidak hanya ceramah, tidak hanya dakwah, tapi introspeksi diri. Apa yang kita sampaikan kita amalkan. Kemudian wajahada lillahi, dia pun berusaha sungguh-sungguh di dalam belajarnya, di dalam mengamalkannya, di dalam berdakwahnya. Karena Allah ikhlas dia lakukan semua, maka najaha wa aflaha, kata beliau, dai ini, seorang dai ini yang seperti ini, pasti dia akan sukses. Aflaha, dia akan bahagia. Wa adama ajru, dan akan besar pahalanya. Wa barakallahu fi sa'i, dan Allah memberkahi langkahnya. Wa amalihi, dan amalannya. Lihat ya fila barakallahu fikum, beliau ungkapkan yang demikian berkenaan dengan surat Yusuf ayat 108 tadi. Karena apa? Betapa banyak
Orang modusnya dakwah, namun di balik itu ternyata bukan mengajak manusia untuk kembali ikhlas ibadah kepada Allah, tapi mengajak manusia pada kelompoknya, pada golongannya, atau untuk kepentingan pribadinya. Wal'iyadzubillah. Kemudian dari hadis kita lihat Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhoinya berkata, bersabda Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi wa man lam yastati fa bilisani wa man lam yastati biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Beliau katakan, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, perhatikan, beliau sebut secara umum. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, tidak harus ustadz yang lihat, tidak harus imam, guru, syekh, ya, yang melihatnya. Tapi beliau katakan, siapa di antara kalian mukmin mukminah yang melihat kemungkaran, berarti di depan matanya dia lihat. Falyughayyir biyadih, rubah dengan tangannya kalau kita punya kekuasaan. Kalau dengan tangan kita enggak sanggup, maka dengan lisan kita tegur. Kalau dengan lisan juga enggak sanggup, hati mengingkari. Dan beliau katakan wadzalika ad'aful iman, itu serendah-rendahnya iman. Maka perhatikan fillah barakallahu fikum. Sekali lagi, tidak harus di mimbar orang dakwah, tidak harus di podium atau di acara-acara besar. Di rumah kita bisa, sesuai dengan kemampuan kita. Lihat, ketika di rumah ada muncul kemungkaran seperti anak susah sholat, atau istri terlambat dalam sholat, suka menunda-nunda sholat umpamanya, ini kemungkaran. Maka sebagai ayah, sebagai suami di situ yang menjadi qawwamuna 'alan nisa, pemimpin atas keluarganya, pemimpin atas istrinya, wajib apa? Untuk menegaskan, untuk menegur dan merubah sikap jelek ini. Menunda-nunda sholat, apalagi tidak sholat, malas-malasan sholat. Maka sebagai seorang ayah punya kewenangan dengan tangannya. Sehingga Nabi SAW katakan, murru abna'akum bis-shalah, perintah anakmu sholat ketika 7 tahun. Wadribuhum, kalian boleh pukul mereka ketika umur 10 tahun. Ini contoh. Karena posisi ayah dalam keluarga, kepala rumah tangga. Dia kuasa. Dan tanggung jawab dia untuk menjaga apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tanggung jawab untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Sehingga boleh keras. Nah, adapun untuk secara umum, mukmin mukminat, karena tidak mungkin kita bisa memaksakan dengan tangan kita menegurnya, kita hendaknya dengan lisan untuk senantiasa tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Untuk kita selalu menasihati dengan kebenaran, menasihati dengan kesabaran. Kita saling tegur, kita saling nasihat. Beda dengan seorang ayah di rumah. Lihat anaknya makan tangan kiri umpamanya. Dan ya ikhwah, masa kita mau negur anak makan pakai tangan kiri, lapor ustaz, anakku makan tangan kiri, begitu? Ya enggak harus begitu. Kita lihat sendiri kemungkaran depan mata kita, tegur. Contoh lihat Rasulullah SAW. Kata Umar bin Abi Salamah, beliau mengatakan, aku dipangku Rasulullah SAW, dalam pangkuan Nabi SAW. Ketika itu, kira-kira kalau anak dipangku itu umur berapa? 3 atau 4 tahun masih pantas? Masih patut nggak? Anak yang masih 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun begitu, dipangku. Ya anak-anak usia begitu, PAUD ya usianya istilahnya. Masih dini. Dan ketika itu sedang ada jamuan makan bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Namanya anak kecil,
Kalau makanan dihidangkan, anak mau ambil yang dia suka. Kalau jauh dia merayap, mau ambil yang dia suka. Kalau jauh dia merayap, mau mengambil. Kan begitu anak kecil. Ternyata Rasulullah SAW kasih contoh kepada kita. Saat itu kepada para sahabat, beliau kasih contoh di depan mereka, dicontohkan. Beliau katakan kepada anak kecil ini, ya hulam, syamillah, kul biyaminik, hud ma yalik. Ini contoh. Dakwah itu setiap kita bisa. Sampai seperti Nabi SAW ketika negur anak ini bagaimana caranya, coba. Di pangkunya anak itu ditegur, dikatakan, nah, bismillah makannya. Ayo baca apa? Bismillah. Makan dengan tangan kananmu. Terus ambillah yang dekat denganmu. Nasihat yang seperti ini, ikhwah barakallahu fikum, sungguh terkesan, terus dihafal dan tertanam dalam jiwa sahabat ini. Dari usia kecil terus ingat bagaimana teguran Nabi SAW. Ini contoh yang kadang kita ketika mendidik anak di rumah, kita seringnya lalai. Lalai bagaimana? Hal-hal yang kecil, pelanggaran-pelanggaran pada anak, kita seakan-akan maklum, masih kecil. Ya, sering dimaklumi karena masih kecil kayaknya. Baik itu berkenaan dengan adab keluar rumah, mau main sekalipun keluar rumah ya tahan. Kalau mau keluar rumah baca apa? Doa. Masuk rumah bagaimana adabnya? Ini adab-adab yang ditanamkan, yang sudah kita ajarkan doa-doanya, mestinya kita orang tua perhatikan. Kenapa ya fila barakallahu fikum? Akhlak, tabiat kita ini ada yang memang Allah ciptakan orang itu dari asalnya akhlaknya baik, sehingga ketika dibimbing akan semakin sempurna kebaikannya. Ada yang jelek tapi dibimbing bisa sehingga menjadi baik. Nah, harapan kita, generasi kita lebih baik dari kita, yang dulu kita nggak mengenal ngaji seperti ini. Maka tanggung jawab bersama dalam dakwah ini dan dalam tarbiyah. Apalagi antara sekolah dan rumah ada buku komunikasi, ada buku prestasi. Orang tua bisa kontrol pelajaran anaknya, bisa menyimak hafalannya, bisa menambah setorannya, dan sekian kebaikannya. Syukurilah. Dan ini jangan dianggap tidak ada pahalanya. Sungguh amat sangat besar peran dakwah ini. Karena hadirin barakallahu fikum, dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran bahwa ini adalah amalan para anbiya. Tentunya itu tugas sangat mulia. Terus yang keempat ayatnya, Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 71. Allah menggambarkan di situ, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Allah sebutkan dalam ayat tersebut, mukmin laki-laki dan mukmin wanita sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, saling menolong, saling menjaga. Ini mukmin satu dengan yang lain. Nah, kesempurnaan ini ditambah dengan apa? Ya'muruna bil ma'ruf, yanhauna 'anil munkar. Hendaknya kalian terus perintahkan kepada yang ma'ruf, cegah dari yang mungkar. Dirikan salat, tunaikan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulahu. Mereka taat kepada Allah, mereka taat kepada Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Allah katakan orang-orang yang seperti ini, mereka adalah golongan manusia yang Allah akan merahmatinya. Innallaha azizun hakim. Sungguh Allah maha perkasa, Allah maha bijaksana. Barakallahu fikum ya ikhwah. Perhatikan.
Allah menggambarkan begitu indahnya kehidupan mukmin satu dengan yang lain. Sehingga mukmin ini hidupnya selalu di atas kebaikan. Ya, dalam kebaikan dan terjaga selalu dalam kebaikan. Karena apa? Dasar mereka itu saling cinta, mencintai, saling menyayangi. Bahkan dalam saling cinta dan mencinta menyayanginya seperti satu jasad. Ditambah lagi mereka selalu menyuruh kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Mereka mendirikan sholat, upaya mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tunaikan zakat, sehingga terasa dalam masyarakat mereka saling apa? Bantu yang kaya, bantu yang miskin, peduli, perhatian, dengan dikeluarkan zakatnya. Mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, ini prinsip awalnya. Sehingga hidup yang seperti inilah yang mendatangkan rahmat Allah. Tapi kalau kita acuh, tidak mau berdakwah, membiarkan kemungkaran, apa risikonya? Allah ratakan azab. Walaupun awal yang melakukannya segelintir orang kemungkaran itu. Coba lihat gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menggambarkan kita mukmin itu seperti orang naik kapal. Pernah naik kapal enggak? Ya, yang kapal itu kapal penumpang ada dek 1, dek 2, dek 3, sekian tingkatan. Dan air biasanya di dek 4 atau dek 5 di atas. Orang yang di dek bawah kalau mau ambil air dia ke atas. Kemudian ada orang yang punya ide, daripada kita harus naik ke atas, kan tinggal lubangin saja, air kan sudah ada di bawah. Lubangin aja kapalnya. Kan air masuk tinggal tada. Lihat ikhwah, beliau menggambarkan seperti itu seandainya orang-orang yang di dek bawah lihat ada orang yang ingin melubangi kapalnya dibiarkan. Terus dia lubang sampai tembus dari lubang dan masuk air dari lubang itu. Kira-kira yang tenggelam cuma dia sendiri atau yang lain? Semua tenggelam. Ini gambaran dari beliau. Maka Allah katakan dalam suratul Anfal, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah." Allah katakan kalian takutlah fitnah, kehancuran yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat dolim di antara kalian. Ada orang melakukan kedoliman, kok dibiarin? Ini akan menjadi apa? Petaka besar, merata azabnya. Waliyadzubillah. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kehidupan mukmin tidak lepas dari apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Tidak lepas dari dakwah. Baik, itu yang pertama. Hukum dakwah sudah jelas adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim muslimah sesuai dengan kemampuannya. Ya. Yang kedua, fadlud dakwah, berkenaan dengan keutamaan dakwah. Ya fila barakallahu fikum, Al-Quran Allah sebutkan beberapa keutamaannya. Pertama, Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan di antara surat Fussilat ayat 33. Allah sebutkan di situ, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Allah sebutkan di ayat tersebut, "Wa man ahsanu qawlan," dan siapakah orang yang lebih baik ucapannya? Maksudnya tidak ada ucapan seorang yang lebih baik daripada ucapan orang yang dia apa? Menyeru manusia, mengajak manusia ibadah kepada Allah. Ngajak orang ibadah kepada Allah. Naam, mimman da'a ilallah wa amila salihah, dan dia sendiri melakukannya. Bukan cuma ngajak, tapi dia enggak melakukan apa yang dia ajak. Apa namanya? Jarkoni. Ngajak orang tapi dia enggak ngerjakan. Ya, ngajari tapi dia enggak ngerjakan. Dai itu bukan calo. Tahu calo enggak ya?
Kalau antum di terminal biasanya dulu ya, sekarang sudah nggak kayak dulu soalnya. Biasakan di terminal Tegal mamanya, bus ya parkir, dia Prokerto atau tarik orang masuk ke bis mau ke Jakarta. Ini orang ikut naik enggak? Namanya calo yang ikut naik. Dia tarik penumpang suruh naik bis Jakarta. Penumpangnya ikut bis itu sampai Jakarta, tapi dia cuma ngajak, nggak ikut naik. Sampai Jakarta nggak dia? Nggak sampai. Jangan kita jadi calo dalam dakwah. Ayo ngaji. Ayo tauhid. Ayo sunnah. Ngajak orang pada taklim, ngaji ini itu. Tapi dia nggak mengamalkannya. Dia tahu dalilnya, tapi dia nggak kerjakan. Orang yang seperti ini Allah ancam lebih berat siksaannya. Lihat dalam surat Shaf. Allah katakan di situ. Ya, Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Shaf ayat yang keempat, antum perhatikan. Wahai orang yang beriman, jangan sampai kalian mengucapkan sesuatu apa yang kalian tidak kerjakan. Jangan sampai, kata Allah. Dan barang siapa dia mengatakan sesuatu yang dia tidak amalkannya, dia ngomong tapi dia nggak mengamalkannya. Apa kata Allah Ta'ala? Kabura maqtan, amat besar murka Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang berbicara, ngomong tapi dia tidak mengamalkannya. Nah, kalau Allah murka, berarti apa? Sengsara dia di neraka. Bahkan lebih sengsara dia di neraka daripada orang lain yang di neraka sama-sama. Kata Nabi SAW, yutan nas yaumal qiyamah finnar. Ada orang yang nanti di neraka disiksa, di mana orang-orang itu mengelilingi dia, melihat dia. Orang ini yadur, berkeliling dalam neraka seperti sapi yang dipakai untuk muter baling-baling kincir. Orang-orang bertanya, alam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Ya fulan, bukan kalian dulu, bukankah engkau dulu yang menyuruh kami melakukan yang baik, mencegah kami dari yang mungkar? Kenapa kamu kok di neraka berputar-putar seperti ini? Dalam keadaan ususnya terburai. Sakitnya luar biasa tentunya, menjerit-jerit, bikin kayak telinga penduduk neraka pecah karena saking kerasnya jeritannya. Orang berkerumun melihat, kenapa begini ya fulan? Apa katanya? Ya, amurukum bil ma'ruf walam atihi. Aku suruh kalian kepada yang baik tapi aku nggak kerjakan. Wanhakum an mungkar, aku larang kalian dari yang mungkar tapi ternyata aku kerjakan. Wa'iyadzubillah. Ini kalau orang tidak melakukan konsekuensinya. Makanya kalau orang itu menyamalkan apa yang dia dakwakan, ini menjadi manusia yang terbaik. Siapa mereka? Para anbiya contohnya. Terus para ulama yang mengikuti para anbiya dan kita para thalabul ilm, para penuntut ilmu. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, Imam Tabi'in Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tentang orang yang Allah maksud di ayat ini, waman ahsanu qaulan mimman da'a, tentang mereka para dai yang menyuruh manusia ibadah kepada Allah. Hadza habibullah wa hadza waliyullah, hadza khairatullah. Beliau katakan, inilah kekasih Allah, inilah orang yang Allah cinta, ini wali Allah, inilah orang yang terbaik di sisi Allah. Hada ahabu ahlil ardi ilallah. Orang ini adalah orang yang paling Allah cinta dari penduduk bumi. Siapa? Para dai. Seperti para anbiya perannya, walaupun mereka bukan nabi, bukan rasul, alaihi salatu wassalam, tapi mereka perannya seperti para anbiya. Karena di zaman kita tidak ada lagi nabi diutus, rasul yang diutus tidak ada. Itulah para ulama pewaris anbiya. Jelas? Terus yang kedua, ad-da'watu ilallah shadaqatun. Dakwah kepada Allah
berdakwah menyeru manusia kepada Allah itu adalah sedekah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, rawahu Muslim an Abi Dzar, dari Abu Dzar, sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala an, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa amrun bima'rufin sadaqatun wa nahyun an munkarin sadaqatun. Orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf itu sedekah. Mencegah dari yang mungkar itu juga sedekah. Masya Allah ya fila barakallahu fikum. Ini sedekah apa? Sedekah ilmu. Karena Anda tahu ini baik, Anda suruh orang kerjakan. Itu sedekah kita. Anda tahu ini jelek, diperingatkan. Itu juga sedekah karena kita tahu ini dilarang Allah. Itu ikhwah barakallahu fikum, jariyah yang tak ternilai harganya. Nilainya jariyah dengan ilmu. Yang ketiga, ad-da'iyatu ilallah yaktubu lahu minal hasanat. Masuk isya kan? Sudah isya? Belum. Yang ketiga, ad-da'iyatu ilallah. Saya ulangi, orang yang berdakwah menyeru manusia ibadah kepada Allah, yaktubu lahu minal hasanat mislu ta'ati man da'ahu. Dia akan dapatkan kebaikan sama seperti kebaikan orang yang diajaknya. Misal kita ajak orang sholat, kita ajari dia sholat, dia kerjakan sholat, maka kita akan dapat pahala seperti sholat dia. Kita ajak orang berpuasa, dia berpuasa, kita dapatkan pahala puasa seperti pahala dia. Tanpa menguranginya sedikit pun. Sehingga kami tegaskan kepada para aba ummahat, jangan sia-siakan kesempatan emas, kesempatan yang sangat istimewa untuk awal pertama kita ajarkan anak kita baca surat Al-Fatihah dan menghafalnya. Kenapa? Karena dengan anak kita dapat dari kita hafalan ini, selama anak kita nanti sholat, selalu pahala kita dapat. Kenapa? Karena kitalah orang pertama-tama mengajari anak kita bacaan surat Al-Fatihah itu. Ini nikmat besar, fadilah besar. Coba lihat dalam hadis Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Imam Muslim sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri ma tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Beliau Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk Allah, yakni mengajak kepada ilmu, ngajari ilmu, dia akan dapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan orang yang mengerjakannya, yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Itu nikmat Allah, barakah ilmu. Subhanallah fila barakallahu fikum. Sehingga para asatidah, mudarrisin, mudarrisat, bersyukur antum semua Allah pilih menjadi pengajar di pesantren seperti ini yang hari-hari mengajarkan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan antum semua yang terlibat dalam terselenggaranya pendidikan seperti ini. Bukan hanya guru-guru saja yang dapat, karena mereka ngajar perlu ruangan, perlu sarana. Yang terlibat dalam ta'awun membangun sarana prasarana semua dapat dari jariyahnya. Ya, tentunya yang dakwah, yang ngajarkan langsung ilmu itu juga lebih utama. Barakallahu fikum ya ikhwah. Karena apa? Dari hadis ini
Beliau menyampaikan siapa mengajak kepada petunjuk, lalu orang mengikuti apa yang diajarkan, maka dia dapat pahala, ditambah pahala orang yang mengikutinya. Masya Allah. Luar biasa. Barakallahu fikum. Orang kaya harta dan orang kaya ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang kaya harta cenderung makin bakhil, makin kaya, makin bakhil, makin perhitungan, makin rumit hitung-hitungannya. Sehingga mau wakaf, mau infak, hitung-hitung dulu. Ruginya bagaimana, untungnya bagaimana. Ya. Tapi orang kaya dengan ilmu, dia akan semakin dermawan, semakin dermawan, semakin dermawan. Karena apa? Dia semakin merasakan besarnya manfaat. Dan semakin bertambah ilmu yang didapat. Dia makin dermawan. Terus dia bagi-bagi nggak pernah habis. Mau pilih yang mana? Pilih kaya harta atau kaya ilmu? Pilih dua-duanya. Bagus juga. Ya? Ya ikhwah, orang kaya harta belum tentu kaya ilmu. Tapi orang kaya ilmu pasti tercukupi hartanya. Itu. Harus antum tanamkan prinsip. Orang yang kaya harta belum tentu dapat ilmu. Tapi orang yang berilmu pasti dapat harta. Dari apa? Jatah rizkinya nggak mungkin Allah pindahkan ke orang lain. Bukan karena dia jual ilmu, tapi setiap orang pasti ada rizkinya. Hanya manusia kadang memandang rizki itu dari sisi dohirnya saja. Padahal Allah sudah beri rizki kita semua masing-masing jatahnya. Dan tidak keliru. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, keutamaan dakwah yang keempat. Ad-da'iyatu ilallah, orang yang berdakwah, menyeru manusia ibadah kepada Allah, tastaghfir lahu jami'ul kainat, akan memintakan ampun baginya seluruh makhluk-makhluk yang ada. Dikatakan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menuturkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberitakan muallimul khair yastaghfir lahu kulla syai'in hatta al-hitana fil bahri. Kata Nabi SAW, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia akan memintakan ampun untuknya semua makhluk-makhluk yang ada di bumi sampai ikan-ikan yang di samudra. Sehingga pernah ya ikhwah barakallahu fikum, datang kepada Nabi SAW atau diceritakan di sisi Nabi SAW tentang dua orang. Yang satu tentang seorang yang abid, yang kedua seorang alim. Disebut dua-duanya di sisi Nabi SAW. Lalu beliau pun menyebutkan, ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hasan sahih hadisnya, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, disebut pada Rasulullah SAW tentang dua orang. Ahaduhuma abidun wal akharu alimun. Satunya ahli ibadah, satunya ahli ilmu, alim. Maka Nabi SAW bersabda, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu di atas orang ahli ibadah itu seperti keutamaanku ini di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Bayangin. Saya sampaikan secara desain dulu. Semakal kemudian Nabi bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardin. Sungguh Allah Ta'ala dan para malaikat-malaikatnya dan semua penduduk langit, begitu penduduk bumi semua, wan hatta namlatu fi hujriha, sampai semut-semut yang di lubang-lubangnya, wa hatal hut, dan ikan-ikan yang di samudra,
la yusalluna ala muallimin nasal khair. Benar-benar mereka menyanjung orang-orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Sampai ini dulu azan, tafadhalu. Kita sambung pada azan Isya. Naam. Fadal, yang muadzan muadzin, falyatafaddal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwati fi din, a'azzani wa iyyakum. Yang kelima, keutamaan dakwah ilallah. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dan makhluk-makhluk Allah memuji mereka, mendoakan kebaikan bagi mereka. Seperti disebutkan dalam hadis yang tadi, bahwa sungguh Allah taala dan para malaikat-malaikat Allah, bayangin berapa banyaknya malaikat Allah, dan juga penduduk yang di langit, makhluk Allah yang di langit dan yang di bumi, sampai semut-semut yang di lubang-lubangnya berapa banyak jumlahnya, sampai ikan yang di samudra berapa banyaknya, Masya Allah. Semua la yusalluna ala muallimin nasal khair. Mereka menyanjung orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Mereka mendoakan kebaikan baginya. Kata Abul Aliyah rahimahullah ta'ala, yang dimaksudkan la yusalluna, salawat Allah kepada mereka dalam hadis ini adalah sana'uhu alaihi fil mala'il a'la, sanjungan Allah terhadap orang yang mengajarkan kebaikan di hadapan malaikat-malaikat Allah, dan juga doanya para malaikat untuk mereka, doa kebaikan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Masya Allah. Terus yang keenam, ad-da'i ilallah tanalu da'watan nabi. Yang keenam, orang yang berdakwah, mengajak manusia ibadah kepada Allah, dia mendapat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang mana? Disebutkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, beliau berdoa, nadarallahu ra'an sami'a maqalati faballaghaha farubba hamilin fiqhin ghaira faqihin wa rubba hamilin fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Beliau bersabda, semoga Allah jadikan bercahaya wajah seseorang yang ia mendengar ucapanku lalu ia menyampaikannya. Dia dengar hadis, jelas itu hadis sabda Nabi SAW, dia sampaikan apa yang didengarnya. Maka bisa saja terjadi orang yang membawa satu fiqih kepada padahal dia bukan orang yang faqih. Dia bawa hadis tapi dia belum tentu dia orang yang paling ngerti tentang hadis tersebut. Dan bisa jadi orang membawa satu hadis atau satu fiqih, dia bawa kepada orang yang lebih ngerti darinya. Misal kayak ana umpamanya membawakan satu hadis, kemudian disampaikan kepada jamaah. Di antara antum jamaah ada yang lebih dari ana tentang pemahaman tentang hadis yang ana sampaikan. Bisa terjadi. Dan ini bukan aib. Bagi yang membawakannya jangan merasa minder. Ah, saya enggak mau, karena apa? Yang saya hadapi ini ustadz-ustadz semua. Jangan kita minder membawakan ilmu. Walaupun di situ ada orang lebih pintar dari kita. Begitupun yang lebih alim, di antara jamaah yang lebih alim, ketika ada orang yang menyampaikan ternyata mungkin tingkat ilmunya di bawah, jangan sombong. Ah, kamu kayak gitu aja. Ya. Artinya meremehkan, jangan. Hendaknya tawadhu kita sama-sama. Dan ini akan menjadi apa? Menjadi baiknya dakwah ini. Jangan sampai
ada yang meremehkan. Karena bisa jadi orang itu merasa, dia bawakan hadis itu, dia nggak ngerti, yang benar begini. Bukan cara begitu. Tapi barakallahu, makanya beliau sampaikan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, bisa dengar langsung, bisa rekam, bisa catat, sehingga catatan ada untuk diulang kita baca, rekaman ada untuk didengar kembali yang kita dapat. Mudah kita untuk mendapatkan ilmu saat ini ya ikhwan, barakallahu fikum. Hanya kenapa mudah lupa kita dengan ilmu, kenapa coba? Karena banyaknya maksiat tersebar di zaman kita ini. Sedangkan ilmu tidak bisa bareng dengan maksiat, waliyadzubillah. Yang ketujuh, al-ajrul azim, keutamaan orang yang berdakwah akan mendapatkan pahala yang besar. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda li Ali bin Abi Thalib, kepada Ali bin Abi Thalib. Apa sabda Nabi? Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Demi Allah, andai saja Allah memberi petunjuk seseorang sebab lantaran dakwahmu, ajakanmu, maka khairun laka min humrin na'am. Pahala untukmu lebih baik daripada unta warna merah. Ini sabda Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, memotivasi. Kalau dengan ajakanmu ada orang-orang yang menyambut dan masuk Islam, mengikuti petunjuk, maka engkau pun dapat pahala yang lebih baik nilainya dari unta warna merah. Ini gambaran mahalnya nilai unta itu, menggambarkan besarnya pahala yang didapatkan dari dakwah itu. Ya fila barakallahu fikum, jangan dinilai dengan uang rupiah. Kalau bayarannya besar, semangat dakwahnya. Kalau nggak dibayar, nggak mau dakwah. Itu jelas-jelas bukan yang seperti itu yang diminta. Terus yang kedelapan, laqad basyarallahu du'at ila Allah bil falah. Yang kedelapan, Allah memberitakan kabar gembira bagi para dai yang menyeru manusia ibadah kepada Allah. Allah menjamin kebahagiaan bagi mereka. Disebutkan dalam surat Ali Imran 104, Allah Azza wa berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Hendaknya ada selalu di antara kalian sekelompok orang yang terus menyeru manusia pada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Allah katakan orang-orang yang seperti ini, ulaika humul muflihun wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang bahagia. Itu jaminan dari Allah. Kemudian nafila barakallahu fikum, kita masuk pada pembahasan ketiga tentang akibat orang tidak mau berdakwah. Akibat orang tidak mau atau meninggalkan dakwah. Yang pertama, iqabus syamil, akan diazab secara merata. Kalau orang tidak ada yang peduli amar ma'ruf nahi mungkar. Dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau naik mimbar dan berkata, "Ya ayuhan nas, innakum yaqra'una hadzal ayah." Wahai manusia, kalian sudah baca ayat ini yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Maidah 105. Allah sampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, atas diri kalian tanggung jawab kalian masing-masing. Tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang sesat bila kalian dapatkan petunjuk. Kalau kalian telah mendapatkan hidayah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, "Innan nas idza ra'au zalima
falam ya'khudhu ala yadayhi. Sungguh orang kalau dia sudah melihat kemungkaran atau kedzaliman, ternyata ia tidak mau mengambil tindakan mencegahnya, ayyummahumullah, maka Allah akan meratakan bagi mereka bi'iqabin min indihi, azab dari sisinya. Kalau kemungkaran muncul kita biarkan sampai menyebar. Ingat ya ikhwah, seperti yang kita lihat dalam kehidupan, begitu cepatnya rumput menjalar, tapi tanaman berkembang susah. Contohnya ya, di sawah petani padi, begitu tanam padi pasti diiringi tumbuh apa? Rumput. Nah kalau dibiarkan dua-duanya, yang akan cepat banyak dan tumbuhnya pesat yang mana? Padinya atau rumputnya? Rumputnya, sehingga padi tertutup rumput. Itu gambaran kebaikan ini harus dirawat, kebaikan harus dijaga, kebaikan harus dipupuk, dan perkara yang akan merusak singkirkan. Nah kalau kita membiarkan yang merusak ini menjalar, tidak akan lama rata semua sawah tertutup rumput, ibaratnya begitu. Akan datang azab merata ke kita kalau kita biarkan kemungkaran terjadi. Yang kedua, ada mu'ijabatud doa. Akibat yang buruk sekali kalau tidak ada orang mau berdakwah, tidak akan dikabulkan doa-doa kita. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, aw la yushikanallah ayyam asa 'alaikum iqaban min indihi." Kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku di tangannya, benar-benar aku akan perintahkan, atau benar-benar kalian perintahkan manusia kepada yang ma'ruf dan cegah mereka dari yang mungkar, atau Allah pasti akan timpakan kepada kalian azab dari sisi Allah. Summa la tad'unnahu fala yastajiba lakum. Kemudian kalian berdoa namun tidak dikabulkan doa-doa kalian. Ini akibat apa? Orang tidak mau lagi berdakwah. Sehingga ketika kesesatan sudah merajalela, dosa sudah menjadi biasa, Allah timpakan azab dan doa enggak guna lagi. Kapan itu? Coba antum merenungkan surat Maryam ayat 59. Di situ Allah katakan, fenomena kalau ini terjadi, apa yang terjadi? Kata Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Lalu datang generasi pengganti setelah mereka. Generasi yang penggantinya ini mereka abaikan salatnya, mereka memperturutkan syahwatnya. Kalau fenomena ini yang terjadi, fasawfa yalqauna ghayya, tanda kehancuran menimpa mereka. Itu tanda dekatnya kehancuran dan kesesatan mengenak mereka. Dan di zaman kita, ikhwah barakallahu fikum, sudah mengena pada umumnya masyarakat, masjid-masjid kosong dari anak-anak muda. Beda di sini pesantren ini, masya Allah. Bahagia kita melihat syabab, kalian anak-anak muda semua semangat menuntut ilmu. Ini semoga kita semua diselamatkan oleh Allah. Baik ya filah, kita lanjut sifatud da'iyah. Kita ringkas, yang keempat adalah sifat-sifat da'i. Supaya menjadi seorang da'i yang baik dan diterima masyarakat, sukses dakwahnya. Berikut sifat-sifat da'i seorang muslim dalam berdakwah. Yang pertama, al-ilmu bima yad'u ilaih. Orang yang berdakwah harus memiliki ilmu yang dia dakwahkan. Jangan sampai dia berdakwah tapi tidak di atas ilmu. Seperti Allah katakan dalam surat An-Nahl 116. Allah sampaikan, wala taqulu lima tasifa alsinatakumul kadhib hada halal hada haram litaftaru 'alal kadhib. Jangan sampai kalian mengatakan dengan lisan-lisan kalian sembarang, ini haram, ini halal, ini boleh, ini dilarang. Ya.
untuk mengada-ada atas nama Allah, melakukan kedustaan atas nama Allah, jangan sampai. Kita yang berdakwah nggak boleh mengada-ada. Qala Allah, qala Rasulullah SAW, padahal bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya. Itu dusta. Ini amalan dicontohkan Nabi, ini amalan diperintahkan Nabi. Contoh misal mamanya, terang-terangan ini adalah perayaan ini, peringatan ini, ajaran Nabi, padahal bukan umpamanya. Hati-hati. Kita yang berdakwah tidak boleh mengada-ada. Kita yang didakwahi, jangan kita sembarang. Kata Allah bagaimana? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan gegabah engkau ikuti satu yang tidak engkau tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara fu'ada kulun ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan semua akan diminta pertanggungjawaban. Dan ya fila barakallahu fikum, sungguh seorang dai dituntut, ya, ilmu yang diajarkan ada pada dirinya dan diamalkan. Dan cukup kiranya untuk menilai seseorang dengan ilmunya, dia dikatakan seorang alim ketika apa? Ada rasa takut kepada Allah. Yang Allah katakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itulah para ulama. Ya, seorang ketika semakin berilmu semakin takut kepada Allah. Begitupun seorang semakin berilmu semakin tinggi derajatnya. Bukan semakin jatuh martabatnya. Ilmunya banyak kok jatuh martabatnya, berarti tidak mengamalkan ilmunya, mungkin karena sombong, karena hasad, karena dengki sehingga jatuh martabatnya. Tidak tawadhu. Kalau tawadhu pasti naik derajatnya. Yang kedua, ikhlas. Ya, dalam dakwah seorang harus ikhlas. Dan fila barakallahu fikum, bila seorang dai dia telah ikhlas dalam dakwahnya, maka sungguh amalannya akan berbuah kebaikan. Ucapannya akan berbekas dalam hati manusia. Orang akan senang dengar nasihatnya, mudah paham dengan nasihatnya, dan akan menjadikan orang semakin dekat dengan Allah. Dan iwafila barakallahu fikum, ikhlas yang dimaksud anta'mal wala tuhib ayyahmadakallah ayyahmadakan nas. Engkau beramal tidak ingin dipuji manusia, itu ikhlas. Benar-benar semata-mata karena Allah. Terlepas orang memuji atau orang mencaci, nggak ada pengaruhnya. Sehingga perhatikan beberapa tanda-tanda ikhlas. Seorang dai kalau dia ikhlas, ada beberapa tanda-tanda ini untuk sekedar renungan bagi kita. Yaitu ayyafraha idza ihtadallah, idza ihtadan nas ala yadai. Yang pertama, dia gembira, dia senang kalau ada orang mendapatkan hidayah, walaupun bukan melalui dirinya. Sehingga tidak seakan-akan dia dakwah itu karena jasanya, karena dirinya dia dapat hidayah. Dia tidak merasa yang seperti itu. Justru dia senang walaupun orang itu mendapat hidayah dari orang lain. Tidak harus dari dia, dan tidak harus menjadi pengikut dia, tidak harus menjadi pengekornya. Kalau sampai dia mengajak manusia untuk menjadi pengekornya, pengikutnya, itu namanya dakwah untuk dirinya, bukan ikhlas. Dan dia gembira ketika orang-orang itu istiqomah di atas hidayah. Masya Allah. Dan masih ada tanda yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ar-rifqu wal-lin. Sifatnya dai yang benar, dia memiliki sifat lembut, santun. Dalam hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, sahih Muslim, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunzau an min syai'in illa syana. Nabi bersabda, sungguh sifat lembut tidak ada pada sesuatu melainkan akan bikin indah, dan tidaklah tercabut sifat lembut dari sesuatu pasti bikin rendah, menjadi hina. Begitupun kita ya ikhwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang dai ini kan harus diminati, disenangi manusia.
Jadi bagaimana kita bikin manusia simpati dengan kita. Sebelum kita bicara, orang sudah senang dengan kita. Itu upayakan. Maka Nabi bersabda, innakum lan tas'aunan nas bi amwalikum. Kalian tidak bisa bikin simpati manusia kepada diri kalian dengan harta kalian. Wala tas'aunahum bi husni khuluqikum wa talqi wajhikum. Hendaknya kalian bikinlah manusia simpati kepadamu dengan bagusnya akhlakmu, dengan lembutnya atau dengan manisnya mukamu. Dengan dua perkara ini, seorang dai menghiasi dirinya, akhlakul karimah dan muka ceria ketika jumpa dengan manusia. Masya Allah, ini orang belum dengar omongannya sudah simpati. Sopan santunnya, bicaranya begitu santun dan lembut, sehingga orang senang mendengar, orang senang bergaul, dekat dengan dia. Itu penting. Dan beliau bersabda, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Seorang mukmin itu santun, lembut, ramah. Sehingga apa? Dia mudah mendekat manusia, manusia pun mudah dan senang dekat dengan dia. La khaira fi man la yu'lafu. La khaira, tidak ada kebaikan fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Tidak ada kebaikannya pada orang yang dia kasar, kaku, tidak lembut, tidak ramah. Enggak ada baiknya kata beliau. Sehingga manusia enggan mendekat dia, dia pun enggak bisa mendekat manusia. Wa khairukum wa khairun nas anfa'uhum linnas. Dan sebaik-baik manusia yang paling besar manfaatnya bagi manusia. Sebagai renungan firman Allah surat Ali Imran 159 kata Allah, siapa yang berhasil seperti dalam dakwanya Nabi SAW. Allah katakan dalam ayat tersebut, fabima rahmati minallah lintalahum. Karena rahmat dari Allah wahai Nabi, engkau bersikap lembut, santun kepada mereka. Walau kunta fadda, andaikan kamu jelek lisannya, omongannya, ghalidhal qalbi, kasar hatimu, kaku sikapmu, lang faddu min haulik, niscaya mereka lari dari sisimu. Itu kuncinya dai, bersikap lembut, baik kepada murid yang diajarkan langsung atau kepada masyarakat yang diajak. Yang keempat, sabar ya ikhwah. Ketika kita berdakwah, harus kita selalu pakai pakaian sabar. Sabar dalam mengajarkan, sabar dalam membimbing, sabar dalam kita apa? Menasihati. Terus, walaupun kita disakiti, sabarlah. Dan yang kelimanya adalah at-tawadhu. Hendaknya kita bersikap tawadhu, rendah hati, ya, penuh kasih sayang, seperti yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW. Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapnya wahai Nabi kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan mukminin. Dan yang keenam adalah tawadu, yang keenam adalah as-sidqu, jujur. Seorang dai dituntut untuk selalu jujur. Jujur di dalam bicaranya, dalam bertindak. Dan ya fillah barakallahu fikum, sungguh kejujuran ini adalah akhlak yang utama, sehingga orang pun akan cinta. Walaupun awalnya orang tidak suka, tapi begitu tahu bahwa ini benar dan jujur ia penyampaiannya, maka akan dipercaya dan akan diikuti. Seperti Rasulullah SAW, awalnya didustakan, akhirnya manusia berbondong-bondong memeluk Islam karena mereka sudah melihat bukti kebenaran. Tapi kalau orang dusta, walaupun awalnya ikut, ketika merasa didustai, dibohongi, akan benci dan memusuhi. Waliyadzubillah. Dan yang terakhir adalah ikhtiramu ikhwanuhu. Yang terakhir, yang ketujuh, sifat seorang dai mestinya memuliakan dan menghormati saudara-saudaranya, baik sesama dai ataupun saudara-saudara sesama mukmin. Hendaknya dia apa? Hormati, hargai. Jangan sampai menganggap diri lebih, merendahkan yang lainnya. Jangan sampai itu terjadi, karena akan menjadi bintik permusuhan dan perpecahan. Waliyadzubillah. Karena waktu Isya sudah berlalu. Dan sampai di sini, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita kaji Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Walaupun singkat, semoga kita bisa dapat faedah dan manfaatnya. Wa insyaallah ba'da subuh ada kajian tausiah
setelah selesai salat subuh insyaallah dengan tema yang lain. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.